Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunus dari kelas statistika B. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dari Rahma Aulia, jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Kota Makassar. Dengan judul Implikasi Pendidikan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab dalam Pembelajaran IPS kelas 4 SD Impres Jawa 3 Kecamatan Lumajang, Kota Makassar. Bab 1 Pendahuluan. Pertama, latar belakang. Di zaman modern sekarang ini masih ada peserta didik yang tidak datang tepat waktu ke sekolah. Peserta didik pada saat jam pengajaran, peserta didik yang memonitor tugas tidak tepat waktu, peserta didik ribut saat jam pengajaran, peserta didik yang tidak mengerjakan piket di kelas, peserta didik yang tidak memakai pakaian sesuai dengan peraturan sekolah, dan perilaku kedisiplinan dan tidak bertanggung jawab dalam tugas sekolah dan peraturan sekolah. Rumusan masalah. Bagaimana implikasi pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab dalam pembelajaran IPS kelas 4 SD Impres Jawa 3 Kecamatan Lumajang, Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab dalam pembelajaran IPS di kelas 4 SD DSN Impres Jawa 3. Manfaat penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat memperkaya kasar pengetahuan pendidikan karakter. Yang kedua, yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ini dapat bermanfaat bagi sekolah, guru, dan bagi peneliti. Ya, bagi sekolah, yaitu sebagai upaya pencegahan sekolah dalam mengarah pembelajaran IPS agar siswa memiliki nilai karakter yang baik. Bagi guru, yaitu sebagai acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran mengajar yang mengarah pada nilai karakter. Yang ketiga, yaitu bagi peneliti sebagai masukan sejauh mana pelaksanaan pendidikan karakter di SD Impres Jawa 3. Bab 2, yaitu kajian pustaka dan konsep berpikir. Dari pembuatan proposal penelitian ini, peneliti mengambil beberapa referensi dari beberapa proposal yang telah ada. Yang pertama yaitu proposal dari Rifki Afandi tahun 2011 tentang integritas pendidikan karakter dalam ilmu pembelajaran sosial. Yang kedua yaitu proposal penelitian dari Julianti Usman tahun 2020 dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SDN 2 Kalosi, Kecamatan Alat, Kabupaten Ningrat. Yang ketiga yaitu penelitian dari Ayu Kartika tahun 2019 tentang penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab siswa melalui pembelajaran pendidikan agama di sekolah SDN 75 Kota Bengkulu. Kerangka berpikir. Yang pertama, perlu dilakukannya pembelajaran pengetahuan sosial. Setelah dilakukannya pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, dilanjutkan dengan penanaman karakter melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Setelah ini terpenuhi, maka akan didapat yaitu siswa yang berkarakter. Bab 3 itu metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di kelas 4B SD Impres Jawa 3 pada tanggal 25 Mei sampai dengan 27 Juli. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Instrumen yang digunakan yaitu wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu reproduksi data, penyediaan data, dan pembibitan kesimpulan. Yang keenam yaitu keabsahan data.
peserta ada 3, yang pertama pengambilan secara seksama, yang kedua tribulasi, yang ketiga mengadakan member check. Kisi-kisi wawancara. Kisi-kisi wawancara ini adalah hasil dari pemberian kuesioner yang telah diberikan oleh peneliti. Jadi peneliti itu telah memberikan kuesioner untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk peserta didik, dan untuk orang tua. Untuk kepala sekolah terdapat indikator dari kuesioner tersebut, yaitu tentang yang pertama tentang penerapan pendidikan karakter, yaitu terdapat 2 item pertanyaan tentang penerapan ini, yaitu terdapat di pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Yang kedua yaitu tentang perilaku karakter. Jumlah pertanyaan tentang perilaku karakter ini yaitu terdapat 3 pertanyaan, yaitu di pertanyaan nomor 3 dan 4. Begitupun dengan kisi wawancara untuk guru. Kisi wawancara untuk guru terdapat 2 indikator dari kuesioner tersebut, yaitu perilaku karakter, perilaku peserta didik. Kisi wawancara untuk peserta didik yaitu terdapat 2 indikator juga, yaitu tentang perilaku disiplin, yang kedua adalah perilaku tanggung jawab. Sedangkan kisi wawancara untuk orang tua yaitu tentang penerapan pendidikan karakter dan perilaku peserta didik. Kisi observasi tentang peserta didik yaitu aspek yang diamati dari kuesioner tersebut, yaitu pertanyaan yang tentang perilaku disiplin dengan indikator ketaatan dalam peraturan sekolah, yang kedua yaitu partisipasi dalam proses belajar mengajar. Aspek yang diamati kedua yaitu perilaku tanggung jawab. Indikator pertama yaitu kepedulian terhadap lingkungan, yang kedua yaitu mengerjakan tugas. Kisi-kisi observasi guru. Item diamati saat melaksanakan pembelajaran. Yang pertama adalah guru datang tepat waktu dan memberikan salam ketika masuk kelas. Yang kedua itu guru mengecek kehadiran peserta didik dan menanyakan kabar peserta didik. Selanjutnya yaitu guru memberikan kelengkapan peserta didik sebelum pembelajaran sebagai bentuk penguatan karakter disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu guru memberikan ice breaking bersama peserta didik agar peserta didik semangat dalam belajar. Selanjutnya yaitu guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ketiga, yang selanjutnya yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi terhadap materi yang akan disampaikan. Selanjutnya itu memberikan materi pengajaran aktif dan mengandung nilai karakter. Selanjutnya itu guru menanamkan atau memberikan penguatan karakter dan dalam pembelajaran kepada peserta didik. Selanjutnya itu memberikan kesukaan yang mengandung penguatan karakter. Hasil penelitian. Ini adalah gambaran umum sekolah yang tempat dilakukannya penelitian, yaitu di SDN Impres Tanggung Jawab 3 yang berada di Jalan Tanjung Lagas, nomor 1, Kecamatan Lumajang, Kota Makassar, dengan total guru di SDN Impres Tanggung Jawab 3 berjumlah 19 orang, 13 guru kelas, dan 5 orang guru mata pelajaran, dengan jumlah 30 siswa di kelas 4B. Implikasi pendidikan karakter dan tanggung jawab dalam pembelajaran IPS. Pertama yaitu pendidikan karakter. Integritas dalam pembelajaran terjadi menjadi 3 tahap, yaitu tahap perancangan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Yang pertama adalah tahap perencanaan, itu guru memasukkan nilai karakter dalam RPP yang dibuat. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan, berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Yang ketiga tahap evaluasi, yaitu guru melakukan evaluasi pembelajaran setelah pembelajaran guna memproyeksi pembelajaran selanjutnya. Berikut adalah hasil observasi peserta didik yang telah dilakukan oleh peneliti. Dari hasil observasi yang telah diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang kurang
di sini adalah yaitu peserta didik bertanya kepada guru jika tidak memahami materi pembelajaran yang diberikan guru. Jadi peserta didik itu kurangnya minat bertanya apabila tidak memahami materi yang telah disampaikan oleh guru pengajar. Yang kedua, hal yang sangat kurang dari observasi yang telah didapat oleh peneliti ini yaitu adalah peserta didik memberitahu keadaan kelas kepada guru jika ada yang berkelahi atau gaduh atau ribut. Jadi kurangnya upaya dari peserta didik apabila dalam suatu kelas tersebut terdapat perkelahian atau keributan. Jadi murid-murid dalam kelas itu super cuek dalam kejadian tersebut. Jadi mereka tidak akan kurangnya minat untuk memberitahu guru apabila terdapat keributan dalam suatu kelas. Bab 5 penutup. Hasil pembahasan penelitian ini yaitu pendidikan karakter disiplin tanggung jawab itu diterapkan dari orang tua. Orang tua dapat menerapkan pendidikan karakter disiplin di rumah dengan cara membimbing, mengajarkan, dan memberikan hadiah. Apabila anak tersebut melakukan suatu kebaikan, lihat dari presentasi hasil observasi pendidikan karakter disiplin tanggung jawab, peserta didik sudah baik, walaupun masih ada peserta didik yang melanggar. Adapun peserta didik yang melanggar telah diberikan sanksi oleh guru. Yang kedua itu saran yang diberikan oleh peneliti yaitu yang pertama, guru selalu membimbing dan mengajarkan pendidikan untuk selalu bertanggung jawab dalam hal apapun. Yang kedua adalah guru hendak menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Yang ketiga itu guru hendak memiliki catatan perilaku peserta didik agar guru dapat mengetahui pengembangan peserta didik. Yang keempat adalah guru menjalin komunikasi dengan orang tua agar pengawasan perilaku peserta didik juga bisa terpantau di rumah, bukan hanya di sekolah saja, seperti membuat KPA dan lainnya sebagai bentuk komunikasi antar guru dan orang tua. Yang kelima itu guru lebih meningkatkan penguatan karakter disiplin tanggung jawab dan lebih memperhatikan dan memberikan sanksi yang membuat peserta didik jerah dalam melakukan perilaku pelanggaran. Keenam, yaitu penelitian dibuat oleh penelitian ini jauh dari kata sempurna. Semoga penelitian selanjutnya lebih mengkaji secara rinci penelitian karakter disiplin tanggung jawab dalam meningkatkan perilaku peserta didik. Baik, sekian proposal dari Rahma Aulia yang telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.